amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Halaman 80, baris yang keempat dari bawah. Halaman 80, baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara yang tertulis di dalam suhuf Nabi Musa sebelum Taurat adalah ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yaprahu, ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhaku, ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha, ajibtu liman ayqana bil qadari kaifa yata'abbu, ajibtu liman ayqana bil hisabi thumma la ya'malu. Artinya, aku bingung terhadap orang yang sudah yakin dengan adanya siksa api neraka, bagaimana ia bisa bergembira. Aku bingung kepada orang yang sudah yakin dengan siksa api neraka, bagaimana ia bisa tertawa. Aku bingung kepada orang yang melihat dunia dan berbolak-baliknya kepada ahlinya, bagaimana ia bisa tenang kepadanya. Aku bingung kepada orang yang telah yakin dengan qadar, yakni ketentuan dari Allah Ta'ala, bagaimana ia bersusah payah. Aku bingung kepada orang yang yakin dengan hisab, tetapi ia tidak beramal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang termasuk tertulis dalam suhuf Nabi Musa sebelum Taurat. Jadi suhuf itu lembaran-lembaran wahyu dari Allah, kitab suci juga. Nah, maka pertama Jarzidin, ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yaprah. Bahasa ajibtu itu ini bingung nih, bahasa Melayu. Ajibtu itu artinya aku kagum, aku heran ya orang. Bingung juga memikirkan kenapa orang yang sudah yakin tentang siksa api neraka kayak apanya bisa senyum-senyum gembira. Nah itu. Kayak apa orang yang yakin bahwa kita nih pacang disiksa di neraka. Kenapa? Karena ada dosa. Tapi inya kayaknya seakan-akan bebas dari api neraka, dia masih bergembira. Kaifa? Nah, ajibtu kaifa? Kayak apa? Ini mohon maaf lah, ini terlepas daripada makom orang-orang yang selalu gembira. Karena dalam Al-Quran wali-wali Allah itu gembira. Nah, kan wali-wali Allah itu gembira terus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena apa wali-wali Allah bergembira? Karena wali-wali Allah ini kadang memikir neraka surga kadang. Ulun tasarah pian aja ya Allah. Ulun dicipta oleh sampean gesan mengabdi lawan pian. Yang penting ulun mengabdi sembahyang tarus, ibadah tarus, maksiat ulun jauhi tarus, masalah neraka surga tasarah pian. Itu wali. Nah, jadi senang tarus itu. Bahkan seperti Rabi'atul Adawiyah, beliau berkata dalam munajatnya, ya Rob, amun ulun ibadah ini ada sedikit sebutir biji debu, ada harapan kepingin surga, haramkan jasad ini masuk surgamu. Ayo wanilah kita kayak itu. Munajatnya Rabi'atul Adawiyah bebinian tapi menjadi waliyatullah. 500 rakaat rutin setiap malam sebelum guring. Ayo
500 rakaat. Kita taraweh aja milih 11. Kan hendak waliyatullah. Jadi sidin wani nantang Tuhan seakan-akan, ya Rob, kalau ibadahku ini aku menjauhi maksiat darimu dan aku rajin sujud kepadamu karena takut dengan nerakamu, maka lemparkan jasad ini ke dalam neraka. Kenapa? Karena inya neraka surga kada main sudah. Aku kepingin rindu, aku hanya cinta kepadamu dan aku sembahyang hanya mengharap ridhomu saja, hanya mengharap cintamu saja. Maka urusan surga dan neraka tasarah pian. Tasarah pian itu sudah ridho dengan Allah sudah. Nah, tapi di sini dalam suhuf Nabi Musa, dalam suhuf Nabi Musa sebelum Taurat, Jarsidin, ajib tuh, aku kagum, aku bingung, jar kita orang Banjar, bingung aku memikirkan jar, orang yakin adanya neraka, yakin dengan adanya neraka, kaifa yaprah, kayak apanya pasti bisa bergembira. Artinya apa? Nang kita orang-orang awam nang pasti punya dosa, pasti punya salah hilap. Amun hendak bergembira juga jangan kelewatan. Amun hendak bergembira ria sudah jangan kelewatan melewati batas, seakan-akan kita nih sudah dijamin surga. Itu kita orang awam nih. Karena kita akui aja kita nih sembahyang iya, menyambati orang iya juga. Iyalah. Kita nih membaca Al-Quran iya juga, tapi jam muntung sehari kada berdusta bila bangkak gusi berdusta. Ayo, itu makanya kita nih falyadhaku qalila dalam Al-Quran wal yabku katsira. Menangislah banyak-banyak, tertawalah sedikit saja. Kenapa? Karena belum ada jaminan kita masuk ke dalam surga tanpa masuk neraka. Ya mudah-mudahan kita masuk surga bigoiri hisab. Amin Allahumma amin. Itu masuknya yang tertulis dalam suhuf Nabi Musa sebelum Taurat. Yang kedua, ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku. Aku bingung terhadap orang yang yakin tentang siksa api neraka tapi dia masih bisa tertawa bahagia. Nah, ini memotivasi kita, jangan kelewat batas kita. Kada ingat mengingat Allah, kada lupa dengan zikir kepada Allah. Kadang-kadang tertawa ngelangkang, ya, tertawa kayak lepas. Nah, Nabi kada bisa tertawa lepas tuh, kada bisa. Paling banter kata orang. Jadi Rasulullah tertawa, senyum kelihatan giginya sudah. Ada sampai nanti buka muntung Rasulullah kadang. Udah kita mun sudah kesusukaan, wah oh malah. Nabi tersenyum aja kelihatan gigi sedikit sudah. Ini sampai geraham kelihatan. Nah, tertawanya. Kalau bina cacak bener gugur masuk ya. Lalu apa Jarsidin? Ajibtu liman yara ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku bingung dengan orang yang melihat dunia dengan segala bolak-baliknya bi ahliha, dengan ahli dunia, kaifa yatma'innu biha, kayak apa inya merasa tenang dan tentram dengan dunia. Nah, ujar dalam suhuf nih, aku bingung melihat manusia nih, padahal dunia ini berputar. Kadang di atas orang, nasib orang kadang di bawah, kadang orang dihempas sampai serendah-rendahnya, kadang naik, dan puncaknya ternyata dunia itu mohon maaf menipu kayak Pak Hendak menipu lah, mencari behimat benar. Kadang-kadang tulak kadap, bulik sudah kadap juga. Dan sekalinya sudah terkumpul banyak, kita nih kadang-kadang belum sempat menikmati sudah sampai ajal. Bahkan sebanyak apapun kita menikmati, kita tinggalkan juga akhirnya. Adalah yang kita bawa. Nah, sudah kita lihat tuh nah, kain kapan 3 helai, 3 lapis, paling 5 tuh lawan baju kurungnya, lawan cawatnya, lawan surbannya di sini. 5 itu nyata sudah. Semakin banyak harta yang kita tinggalkan, mun hati berpegang dalam harta, semakin sakit kita berpisah dengan harta. Apalagi nang ditinggalkan kada mengerti, kada beriman. Haro kita mati barabut warisan, bakalahian, kada bataguran, kadang-kadang sampai bunuh-bunuhan. Kita menyandang dosanya di dalam kubur. Itu dunia itu menipunya itu di situ.
Berhimat-himat kayak mencari. Aro kita tinggalkan wara, asli kita tinggalkan. Adalah yang kita membawa sebiji utas saja lah kadang membawa. Tinggal pian bisi apa namanya bini masih anom pian mati. Aro kawan kita membini ya mengawini. Kawan kita mengawini. Masya Allah. Nah itu dunia tuh kayak itu. Tapi kenapa orang bina tenang tentram benar dengan dunia? Nah, karena memang ya, dalam sisi lain Rasulullah mengatakan wa yaqumur rajulu dunyahu wa dinahu bidananiron wa darahimun. Seseorang lelaki akan tegak agama dan tegak dunianya apabila ia banyak duitnya. Nah, di situ pulang apalagi akhir zaman ini kadang-kadang kada berduit. Semuanya pakai duit. Mati aja pakai duit, tahlilan meniga hari, menuju hari, menyelawe, 40, 100, mahaul lah duit aja tuh. Tukang talqin, tukang imam sembahyang, kipayahnya, semua pakai duit. Nah, cuman duit hanya sekedar alat menuju keridhaan Allah, menuju negeri akhirat itu. Jangan ikuti mati duit. Nah, sampai kada titik banyu digenggam orang pepintaan umasa yang benar mengeluarkan duit bame erat ya iya kah ya umah pepintaan pulang maka jah maulid nabi semalam pepintaan iya maka itu yang akan kita bawa. Rasulullah pernah datang dari luar rumah sudah masuk rumah ujar Rasulullah, Aisyah adakah pagi ini yang kita makan? Tadi tuh sebujurannya ada ya Rasulullah, tapi ada orang meminta-minta, maka sudah habis punya kita kada ada lagi wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah, justru yang kita berikan kepada orang itu yang abadi, yang akan kita temukan nanti di akhirat. Justru yang kita makan itu yang bujur-bujur habis, nang kita titipkan kepada fakir miskin, kepada yatim, kepada orang-orang yang berhak menerima, justru itu yang abadi nanti kita temukan di akhirat. Nah kayak itu dunia tuh kayak itu. Kita sudah melihat setiap hari orang yang sugih, sukses, sarang walet kemana-mana, tokonya di mana-mana mati, kayak itu aja sudah. Dibungkus, diantar sudah, sama lubangnya 1 kali 2 meter aja juga sudah. Jadi injak-injak orang juga di situ. Kalau pang disiram lawan banyu apa jam-jam kada juga nih, banyu biasa juga. Kalau pang apa di petinya dikasih emas kada juga. Kadang rumah mewah yang kita tinggalkan, coba bang kita nak namun abah mati itu pintu yang jati berukur harga 200 juta itu kesan petinya abah kada mau anaknya abahnya mati, jangan pakai kayuan plywood aja jangan. Nah, kada ada ini bawanya. Itu makanya heran jarisin ajib tuh liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliya kaifa yatma'innu ilaiha. Sudah engkau melihat bolak-baliknya dunia ternyata mati kau tinggalkan, kenapa engkau masih merasa tenang dengan dunia? Nah, itu bahasa suhub sebelum kitab Taurat jadi. Ajibtu liman aikona bil qadri kaifa yata'abu. Aku juga bingung orang yang sudah yakin tentang qadar atau takdirnya Allah, tetapi kenapa masih begitu sibuk pusang benar. Susah benar. Padahal takdir sudah ditentukan oleh Allah. Ini bahasa orang tauhid nih. Kita nih begawi kah kada kah? Mun kita masih hidup pasti makan. Itu bahasa tauhidnya. Karena Allah memberi kehidupan tuh lawan rizkinya sudah. Selamanya hidup pasti ada rizkinya sudah. Orang mati itu habis rizkinya. Bilanya masih hidup tetap ada. Orang garing gitu tetap. Yang lo jati nih rumah sakit tuh. Nah, karena kabegedak lagi orang maelangi di bawah bantal amplok dikajalan. Ada orang bawa macam-macam makanan. Nah untung menungguinya wah makan terus. Seminggu haro 3 kilo naik lama orang makan guring nah diimpus pasang oksigen kada apa-apa anggur datang macam-macam kan roti nang bebalik tuh ada juga sampai dus-dus aqua banyak benar padahal orang tidak berdaya. Itu contohnya bahwa selama orang masih hidup ada rezekinya, tapi kenapa kita masih terlalu susah payah aku mun kada begawe hendak makan apa jar namun ikan guring aja batu dimakan aja kada mungkin pasti ada rezekinya.
Cuman kenapa disuruh begawi? Menambah pahala. Al-ikhtiar itu al-ajr. Ikhtiar, berusaha, buka warung, jadi pegawai, bakabun, itu adalah ladang pahala. Masalah rizki sudah ditulis dengan qadarnya Allah. Nah itu. Supaya kada tapi sakit hati kita. Karena memang sudah oleh Allah ditakar masing-masing. Ini kena sugih, ini setengah sugih, ini sederhana, ini fakir, ini miskin. Itu dunia. Dunia sini. Tapi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah nanti kayaknya, sugihnya, nyamannya di akhirat. Nah, setumat hak kita nih setumat. Matian sudah ada anu lagi sama sudah nang miskin nang sugih sama aja sudah mati nih. Sama kain kapannya sama juga, minyak harumnya minyak harum itu juga. Maka sangat benar minyak harumnya. Nah, jadi kadang-kadang kita kadang menyadari bahwasanya orang sudah ditakdir oleh Allah masing-masing, tapi kita kadang-kadang seakan-akan amun kada bagawi kita nih andak makan apa aja pusang kadang-kadang. Nah, padahal sudah dibagi oleh Allah, sudah dibagi. Jadi sugih itu bukan karena usaha kita, memang takdir Allah sudah sugih. Ayo orang ya ikam sugih benar setiap tahun haji umroh plus dan sana ikam pikirakan ya. Ujar Sidin apa jawabannya? Beratus-ratus juta aku membantu Sidin habis. Karena habis modal aku bantu benar 100 juta habis. Dasar nasibnya takdirnya miskin sudah. Aku pang dulu kan ada memodali, cari rongsokan, kumpul-kumpul, akhirnya kawa menukar tanah jadi gudang, jadi bos rongsokan, jadi bosnya. Nah, akhirnya truknya banyak, duitnya banyak, karena memang takdirnya orang ini sogih. Mudah aja kita belajar sudah sifat jaiz. Tarkul likulli mumkinin autarku fi'lu kulli mumkinin autarku. Ya Allah hendak aku sugih kamu esok seminggu lagi sugih ya Allah. Dari mana aja ini sugihnya pengangguran kayak ini? Tapi jar Allah kepastiannya takdirnya seminggu lagi sugih. Ternyata tersipak apa? Intan begincung. Terjebak di situ. Ada janda soge minta kawin Sidin. Sekalinya hanya sebulan nih kawin mati Sidin. Ada bisi anak dia apa Sidin mau warisi. Soge seminggu. Dikehendaki Allah. Nah. Lalu apa jar Sidin? Ajibtu liman aikona bil hisab summa la ya'mal. Aku bingung jar Sidin. Melihat orang yang yakin pacang dihisab tapi inya kada memperbaiki amal. Men sembahyang menunggu sampat sembahyang kadang-kadang aja. Padahal hendak dihisap. Ini makan tasarah aja, yang penting kanyang halal kah haram, yang penting marut kanyang aja. Padahal hendak dihisap. Terserah ya aku pepandir. Orang sakit hati kami menyinggung orang, terserah aku ya aku nang bisi muntung aja. Padahal hendak dihisap. Terserah ya mata-mataku seorang hendak mencelengi paha apa, kah paha ayam, kah paha manusia. Yang penting aku puasnya. Padahal hendak dihisap. Nah, orang yakin dirinya ada dihisap tapi kadang menambah amal kebaikan. Ini heran ujar suhubnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita masuk kita nih kan hendak dihisap tapi kadang-kadang ada tapi takutan. Padahal hisap masya Allah, hisap itu kan di hari kiamat masa pengadilan Allah itu ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun masa pengadilan. Mulai kita dibangkit, dihalau ke padang mahsyar sampai bujur-bujur terminal akhir sedunia anina. Selesai hisapnya antrinya berapa miliar manusia. Mulai Nabi Adam sampai akhir zaman miliaran kalau satu persatu dihisap. Itu ada yang mengatakan 50.000 tahun. Itu 1000 tahun akhirat. Ayo, padahal 1 jam di akhirat. Di dunia ini berapa tahun? Ayo. Itu 1000 tahun sampai 50.000 tahun di dalam masa pengadilan itu nasib orang masing-masing. Tapi kita kadang-kadang masih kada yakin, kada ada orang juga aja juhud. Ya Allah, apa-apakah? Nah, padahal semua kada ada yang terlepas daripada catatan malaikat raqib dan atid yang ada, seakan-akan menjadi CCTV yang tidak pernah habis baterainya, selalu merekam kelakuan kita. Nah, tapi kadang-kadang heran orang yang yakin dengan hisab tapi masih kada mau beramal soleh. Nah, lalu apa jar Sidin? Nah, ini habis
bait yang termasuk apa? Wasuhuful khali liwal kalimi fiha kalamul akamil alimi. Ini keterangannya yaitu tadi. Lalu masuk bait yang seterusnya. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Nah itu artinya. Dan setiap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ke atas orang yang mukallaf tunduk patuh dan menerimanya. Keterangan di dalam bait yang ke-27 ini, Nazim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa setiap orang yang mukallaf wajib ke atasnya tunduk dan menerima apa saja yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fashadu pantahu. Artinya, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa saja yang dilarang maka berhentilah. Ini jar Nabi, apa? Kullu ummati dakhalal jannah illa man abad. Setiap umatku masuk surga kecuali orang yang kada hendak. Jarsidin illa man aba, illa kecuali man manusia, aba yang tidak mau. Jadi jan Nabi seluruh umatku pacang masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang kada hendak, orang yang indah. Nah maka jarsidin, apa-apa yang dibawa Nabi ayo kita gawi semaksimal mungkin. Apa kecuaka hendak umat mengajinya. Nah jadi keterangan bait ini menyuruh kita, disuruh apa yang dibawa Nabi, wama atakum minar rasul, apa fahudu, wama atakumur rasul fahuduh. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil. Artinya apa? Secara zahir umpati Nabi semaksimal mungkin apa? Gawian Nabi, kelakuan Nabi, wudhu Nabi, guring Nabi, pandang Nabi, cara berjalan Nabi, cara tidur Nabi, cara berwudhu Nabi, masuk WC Nabi kayak apa? Sehingga apa? 24 jam bersama Nabi secara zahir. Ada bukunya itu 24 jam bersama Nabi. Artinya apa? 24 jam bersama Nabi ini mengumpati cara hidup Nabi. Kayak apa Nabi 24 jam mulai subuh sampai subuh lagi. Mulai subuh bangun seharian, sore sampai subuh lagi. Kayak apa kelakuan Nabi secara zahir. Kita disuruh mengumpati semampu kita, semaksimal mungkin. Semakin banyak kita menggawe sunnah Nabi, semakin kita dekat dengan Nabi. Kenapa? Otomatis kita menggenang Nabi. Jawabian hendak berwudu, basuh tangan saya 3 kali. Kenapa garang? Nabi pangkai ini. Nah, ya. Berkumur 3 kali. Kenapa? Nabi pangkai ini. Nabi terus. Karena kita mau menggawe ini pasti. Kenapa alasannya? Karena Nabi menggawe ini. Kenapa tangan dulu kanan dulu? Nabi tangan kanan dulu. Otomatis nian berdoa karena mau umpati Nabi. Allahumma atini kita bibiyaminik ya. Ya Allah, berikan catatan amal dengan tangan kananku. Kenapa? Seakan-akan ini yang kita baca ini kan meluncur keluar pertama dari lisannya Rasulullah, lalu kita membaca berarti sambung dengan lisan Rasulullah. Maka yang orang yang banyak menggawe sunnah sidin semakin dekat dengan sidin. Kenapa? Karena selalu mengganang sidin. Itu banyak guru sekumpul itu bahkan awam umpati kita. Ya, diundang orang guru nih, diundang orang umpamanya tasmiahan, orang miskin mendatangi sidin. Anu guru kena malam Ahad umpamanya limbah Isa, ulun hendak mengundang pian tasmiahan anak ulun guru. Oh, iya kah jasidin? Amun kayak itu nih nah ya. Duit nah, san nukar berasnya, nukar kambingnya, kesan akikahnya, nah ini. Jadi sidin makan tuh ada makan orang ampun orang miskin kada. Ampun sidin. Jauh hendak amploknya tabelah tipis kena. Ada kenapa? Orang datang menghimungi orang miskin, biar orang sugih mengundang-undang nang lapis-lapis sidin bedahulu nang miskin didatanginya. Itu akhlak Nabi kayak apa kada jadi wali. Kita napa? Datang bah
Ular aku datang paling gabin lawan teh hangat aja tuh. Ya Pak. Sidin dasar berdahulu menyangui. Ini kesana nukar barasnya Sidin. Ini kebelanjanya. Ini kesana Pak, kesana nukar kambingnya. Nah akuanya sebelum lengkap. Nah datang Sidin, ya biasa Sidin makan hak Sidin bukan makan ampun ya. Makanya ya orang paling dekat dengan Nabi, orang yang semakin banyak menggawe sunnah Nabi. Nata kuku hari Jumat, begunting rambut hari Jumat. Angka itu semuanya cara pakai sandal kanandu itu semua menggandang Nabi. Mila kada nah maka semakin itu maka Sidin wama atakumur rasul fahudu. Apa yang dibawa Nabi semaksimal mungkin kita gawi. Tapi jar Sidin wama nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang Sidin jar Sidin jangan digawe. Ayo kita menjauh sejauh-jauhnya. Nah, ya jo guru makan tuh nangai mun di warung berapa haji sepiring 3.000 nah bayar dulu 3.000 anyar makan dah kita napa sudah tek bantas dulu habis-habis anyar berapa larangnya aja nah hanya membayar hanyar larangnya aja ya orang sudah bakat orang yang lah nah kita nih mana ada juga bakat kena itu untung bayarnya itu kan kadang-kadang berdahulu berjauh orang membayar ya kan nah, itu cara Nabi. Ya kita munsud apa ada ilmunya kita gawi yang kita gawi semampu kita ya nangaran hendak dekat dengan Nabi orang kada kegampangan orang tuh bila dekat dengan Nabi masuk hadrat Allah subhanahu karena orang yang tidak pernah keluar dari hadrat Allah kada pernah keluar dari ringkup di sisinya Allah hanya Rasulullah. Bila kita dekat dengan Rasulullah otomatis kita pun ada dalam hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu caranya. Ada usaha nang macam-macam nang ilmu sebuku malah kena tersasat kena. Perjalanan Nabi itu yang kita umpati. Perjalanan Nabi berarti perjalanan nurnya Nabi. Kayak apa? Ya itu tadi bang secara syariat. Kayak apa cara Nabi ini hendak guring apa bacaannya apa bangun guring apa ini dalam tetangga kayak apa lawan deng sana kayak apa lawan abah mama kayak apa kayak itulah namanya mengikuti jalan perjalanan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Lalu apa? Imanu nabiyyami akhiri wajib wa kulli makana bihi minal ajab. Artinya kita diwajibkan mengimani dengan adanya hari akhir dalam kurung hari kiamat dan dengan segala kejadian-kejadian yang dahsyat di dalam setelah hari kiamat. Keterangan di dalam bait yang ke-28 ini Nadim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa wajib ke atas setiap orang yang mukallaf mengimani dengan terjadinya hari kiamat. Dinamakan hari kiamat karena semua manusia akan dibangkit dan dibangun dari kuburnya. Jadi kiamat kan artinya kan kiam itu artinya bangun malam, qiyamul lail kan ya itu. Kiam itu artinya bangkit. Makanya dinamakan kiamat hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Mereka menuju hadrat Tuhannya dan dinamakan hari akhir karena itulah akhir hari yang terakhir. Nah, dinamakan hari akhir. Akhirat tuh karena hari terakhir. Kada ada lagi di sana nang malam, siang kada ada lagi. Terus kayak itu jah. Kalau kita kan malam, siang, pagi, kada di nanti kada di sana kada. Kada ada nang mendung, kada nang panas, kada satu cuaca, satu waktu saja. Kada ada siang malam lagi di sana. Nah, tidak lagi malam setelahnya. Nah, tiada lagi malam setelahnya. Maka itu terus disebutkan bahwa masa berlakunya hari kiamat ini 1000 tahun. Nah, 1000 tahun. Dan ya ada yang mengatakan 50.000 tahun kiamat ini prosesnya. Mulai gunung melayang terbang sampai lautan tumpah ke daratan, sampai semua meteor-meteor jatuh menghantam bumi hancur berantakan, lalu dibalik menjadi akhirat, menjadi padang mahsyar, prosesnya 1000 tahun. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Kayak apa dasarnya kita nih mau kada dapat syafaat Nabi? Ayo kayak apa kita nih? Hendak selamat tuh kayak apa? Kamu kada dapat pertolongan
Rasulullah. Makanya paling mudah banyak salawat aja sudah. Apa nang disuruh sidin gawe? Salawat dibanyaki, insyaallah. Nah, perihal manusia pada masa berlakunya ini berbeda-beda. Kesimpulannya bahwa masa berlakunya hari kiamat ia akan terasa lama sekali bagi orang-orang yang kafir dan munafik, dan terasa sedang saja bagi orang-orang yang fasik yang berbuat kerusakan, dan terasa ringan sekali. 50.000 tahun terasa ringan bagi siapa? Bagi orang yang taat, sehingga waktunya itu hanya sekedar melakukan sholat 2 rakaat. Umar satu matnya yang mana? Masa kiamat bagi orang-orang yang taat beribadah. Nah, kayak orang sembahyang 2 rakaat tuntung sudah kiamat. Nah, bagi orang-orang kafir sampai dirasakan 50.000 tahun. Nah, mudahan kita termasuk orang-orang yang merasakan cuman seakan-akan 2 rakaat menghadapi hari kiamat. Isya sudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum.